Selamat siang Fani. Sebelumnya terima kasih sudah datang ke sesi hari ini. Nah, di ruangan ini Fani bebas nih bercerita apapun yang sedang Fani rasain atau pikirkan. Nah, semua yang Fani sampaikan di sini bersifat rahasia nih dan aman ya. Nah, kita akan coba pahami bersama apa yang sedang Fani ini alami gitu. Pelan-pelan saja gitu ya, nggak usah terburu-buru. Kalau Fani sudah siap, boleh nggak saya tahu apa yang membuat Fani ini datang ke sesi hari ini? Siang Ibu ya. Jadi saya ini sedang merasakan kebingungan gitu ya Ibu. Nah, jadi sebenarnya itu saya itu ingin kuliah di jurusan psikologi, tetapi orang tua saya tidak setuju karena prospek di psikologi itu katanya tidak luas gitu ya. Dan saya harus memilih jurusan manajemen Ibu. Baik ya, Fani ini merasa seperti harus menjalani pilihan yang bukan datang dari hati Fani sendiri gitu ya, seolah-olah Fani ini melepas sesuatu yang sangat Fani perjuangkan. Iya Ibu, jadi aku ini sudah memimpikan menjadi psikologi itu dari SMA ya Ibu, tetapi karena orang tua saya tidak mengizinkan, saya menurut gitu kepada orang tua, yaitu kuliah di jurusan manajemen gitu. Tetapi saya ini kayak kehilangan arah gitu Ibu, karena aku sering mikir apa aku akan bahagia dengan pilihan kedua orang tua aku gitu. Nah, kalau Fani tarik kembali ke masa lalu nih, ada nggak satu pengalaman penting gitu ya yang membuat Fani ini yakin banget kalau Fani ini ingin masuk psikologi gitu? Mungkin momen yang bikin Fani ini merasa ini tuh aku. Ada Ibu, waktu SMA gitu ya Bu, aku menjadi pendamping anak-anak dari keluarga yang bermasalah gitu ya Bu. Nah, ada satu anak yang awalnya tertutup banget gitu, tetapi ketika saya ngobrol dengan anak tersebut itu mau terbuka kepada saya gitu, dan itu salah satu yang ingin saya menjadi psikolog karena anak tersebut nyaman dengan saya gitu. Nah, jadi Fani ini merasa hidup Fani itu bermakna saat bisa hadir gitu ya untuk orang lain yang sedang terluka gitu. Bukan hanya sekedar mendengarkan mereka, tetapi juga Fani ini menemani mereka dalam proses pulihnya gitu. Iya, betul sekali Ibu, tetapi sekarang saya merasa semua itu menjauh gitu ya Bu. Saya takut mimpi itu udah nggak mungkin lagi. Nah, Fani ya, dari cerita Fani, saya ini melihat bahwa Fani ini punya empati dan rasa peduli yang sangat dalam gitu ya. Nah, bisa jadi keraguan Fani saat ini itu bukan pertanda bahwa Fani ini menyerah gitu, tapi bukti bahwa Fani ini sedang mencoba menjaga mimpi itu tetap hidup gitu, meskipun jalannya itu berubah. Aku juga belum berpikir seperti itu ya Bu, tetapi aku kira aku gagal gitu karena nggak bisa memperjuangkan jurusan yang aku mau. Nah, kalau hidup Fani ini adalah sebuah buku nih, dan Fani ini sedang berada di tengah cerita. Nah, kira-kira bab ini tuh akan diberi judul apa? Melepas dengan berat hati. Nah, lalu Fani ini bayangkan menulis bab selanjutnya misalnya tanpa tekanan dari luar dan hanya berdasarkan nilai yang Fani ini yakinin. Dan itu tuh kira-kira judulnya apa? Mencari jalan baru untuk mimpi yang lama. Nah, sekarang ya coba bayangkan 5 tahun dari sekarang nih, Fani ini sudah lulus dan menjalani pekerjaan yang membuat Fani merasa utuh dan bermakna itu. Apa yang Fani lakuin? Aku terlibat di dunia pendidikan ya Bu, atau kesehatan mental remaja. Nah, mungkin kerja di LSM atau jadi fasilitator edukasi psikologi buat anak-anak gitu Ibu. Nah, aku juga suka menulis, jadi mungkin aku buat buku kecil atau konten seputar edukasi kesehatan mental. Nah, itu visi yang sangat kuat ya dan menyentuh. Nah, kita bisa mulai nih dengan langkah-langkah yang kecil, misalnya kayak gabung komunitas atau relawan yang bergerak di bidang edukasi atau psikologi atau kesehatan mental gitu ya. Lalu menulis jurnal pribadi atau konten edukatif seputar topik psikologi remaja. Lalu juga mencari pelatihan dasar atau webinar tentang konseling atau psikologi terapan. Aku suka ide dari Ibu gitu, menulis konten gitu, dan aku juga bisa tetap dekat dengan dunia yang aku suka gitu, walaupun jalurnya berbeda.
Baik, ya, hari ini Fani sudah berani nih menghadapi kembali cerita hidup Fani, mengakui kehilangan yang Fani rasain, dan mulai menyusun ulang jalan Fani menuju masa depan. Nah, Fani ini bukan sedang menyerah ya, Fani. Nah, kamu ini sedang bertumbuh dan mencoba menjalani hidup yang tetap bermakna itu, meski tidak persis seperti rencana kamu yang sebelumnya. Terima kasih ya Ibu, sekarang aku merasa lebih lega gitu ya. Sekarang aku tahu mungkin jalanku memang belok, tetapi tujuannya belum berubah. Baik ya, itu langkah yang sangat bijak ya. Nah, kita bisa lanjutkan minggu depan ya. Kita bisa eksplorasi lebih jauh nih bagaimana Fani bisa membangun masa depan yang tetap selaras dengan nilai hidup Fani gitu ya. Nah, Fani juga tidak harus menjadi seperti yang diharapkan orang lain gitu. Cukup jadi versi terbaik Fani gitu ya, dan paling jujur dari diri Fani sendiri. Baik Ibu, terima kasih.